Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini, tanggal 24 April 2024. Mari kita datang kepada Yesus sebelum kita tidur. Kita rutin itu dilihat sama Yesus, dicatat di dalam kitab kehidupan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12, setiap kita nanti akan dihakimi menurut kitab-kitab, kitab kehidupan, kitab-kitab. Coba Bapak Ibu baca ya. Di dalam Wahyu pasal 20 saya mau baca supaya jelas. Wahyu pasal 20 ayat 12 dikatakan, dan engkau melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan juga dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jadi setiap kita punya rapot loh Bapak Ibu. Seperti saya memberitakan firman Tuhan pagi malam. Kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, itu dicatat di dalam kitab kehidupan. Itu namanya Tuhan. Tuhan tahu Bapak Ibu mau sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Allah saya sampaikan atau tidak. Tuhan mah tahu. Bapak Ibu menghormati atau tidak menghormati, menghina atau melecehkan, Tuhan mah tahu. Tuhan tidak bisa dibohongi. Ya, kalau saya takut akan Tuhan, tidak pernah saya menghina, meremehkan, melecehkan waktu. Tidak boleh. Karena Tuhan tahu persis. Tapi baiklah kita menghormati satu sama lain. Dan nomor satu, hormat kepada Tuhan. Karena apa yang saya sampaikan ini firman Allah, bukan firman saya, bukan kata-kata saya, bukan. Ini firman Allah yang saya sampaikan. Seperti yang saya mau menyanyikan lagu Oh Yerusalem Kota Mulia, itu ada di dalam kata Alkitab, ada di dalam buku Tabernacle Glory. Itu saya mau menyanyikan nomor 471, 472. Ada dua pujian, Oh Yerusalem Kota Mulia, Oh Yerusalem Baru. Nanti saya akan menyanyikan dua pujian ini supaya Bapak dijelasin ya. Karena saya hamba Tuhan, takut sama Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan, takut sama Tuhan. Ya, karena firman Allah itu nanti dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita pengen rindu supaya kita lulus masuk di dalam kerajaan surga asal hidup kita benar sesuai dengan standarnya Tuhan, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, buku pegangan hidup yang kekal ada di dalam Alkitab. Gak ada buku lain. Silakan ada buku lain bicara kepada saya. Ada kitab lain? Tidak ada. Selain kitab kehidupan ada di dalam Alkitab. Itu perintah dari Tuhan Yesus melalui wahyu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ada berita Roh Kudus. Ya, ada urapan Roh Kudus. Kalau tidak ada nih saudara ya, saudara bisa buktikan kitab lain. Nggak ada. Selain kitab kebenaran, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada 66 kitab. Ada 1189 pasal. Ada 31.177 ayat. Itu yang harus kita genapi firman Tuhan. Kita membaca, kita renungkan. Dan intinya cuma dua. Markus 12:30-31, yaitu mencintai Tuhan vertikal dan mencintai horizontal. Kalau kita cinta, kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana, hati kita rindu jumpa dengan Yesus di Yerusalem. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana, ke Yerusalem baru, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhanku datanglah, haleluya. Bawa saya masuk ke sana, Yerusalem baru, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya. Bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Inilah firman Tuhan yang hidup. Dan aku melihat
kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Malam ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Kami hamba-Mu, kami anak-Mu, kami milik-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh cinta Tuhan Yesus. Kami mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu Bapa. Kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Tuhanku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ampuni ya Bapa semua dosaku, ampuni semua salahku. Aku orang berdosa, tidak ada arti apa-apa hidupku ya Tuhan Yesus. Tapi oleh karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna, aku diangkat menjadi anak-Mu yang kekal. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Bapakku yang baik, Bapakku yang kekal, yang sangat ku cintai, ria segala macam. Tuhan Yesusku, Engkau Rajaku, Engkau Tuhanku. Kau angkat aku masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Malam ini sebentar kami membaca firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan, Raja, Bapa kita, Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Mantapkan kita. Pastikan Bapak Ibu, supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita sama-sama masuk Bapak Ibu ya, ke Yerusalem baru. Seperti firman Tuhan tadi katakan di dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Amin. Kita bagikan pengantin perempuan. Bapak Ibu, bersama saya adalah pengantin perempuan gereja Tuhan, yang hari-hari kita dihias, berdandan dengan firman Tuhan. Itu penting.
Supaya kita makin hari makin dibangun, dibentuk saudara. Karakter kita, kehidupan kita, sifat kita dibentuk sama Tuhan. Kalau dulu kita memiliki karakter lama, kehidupan lama, pola lama, paradigma lama, ya, kita dibentuk sama Tuhan. Kekristenan bukan progresif, saudara. Kekristenan itu pengikut Kristus. Jangan ditambah-tambah yang lain-lain. Nggak ada dalam Alkitab Kristen progresif. Ya, mohon maaf ini kalau sampai ada yang dengarkan firman, silakan telepon kepada saya. Ada yang katanya saya dengar ini ada komunitas Kristen progresif. Tidak ada. Yang ada Kristus yang ada dalam kita, kehidupan kita. Kristen adalah pengikut Kristus, anak Tuhan Yesus. Ya, jangan diembel-embel yang lain. Ketika anak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ada benih ilahi, ada firman Allah. Kita mau taat kepada firman Allah, bukan taat kepada pendeta, bukan taat kepada saya, tapi taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, taatlah kepada firman Allah. Ya, karena saya sebagai hamba Tuhan itu tetap manusia, hamba, bukan juru selamat. Saya hamba Tuhan, hamba congosnya Tuhan, bos saya Tuhan Yesus, juru selamat saya Tuhan Yesus, juru selamat kita Tuhan Yesus. Dialah raja di segala raja. Dia berjanji ya dalam Wahyu pasal 14 akan datang nanti sebagai raja di atas segala raja. Baca ya. Dalam Wahyu pasal 17 saudara saya mau baca ya ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Tapi anak domba Yesus akan mengalahkan mereka. Karena ialah adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Mereka bersama dengan dia Yesus juga akan menang. Kita bersama Yesus akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah pilih, dan yang setia. Mari kita menjadi anak Tuhan yang dipanggil, dipilih, dan setia. Ikuti firman Tuhan. Itu penting. Ya, kekristenan bukan cuma sekedar Kristen. Tapi Kristen menjadi pengikut Kristus dengan setia. Jangan maunya sendiri, saudara. Tapi mau firman Tuhan. Ya, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Lukas pasal 19. Saya rindu selalu Bapak Ibu lebih dekat dengan Tuhan. Seperti saya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu juga dekat sama Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan dengan tulus hati, tanpa email, tanpa pamrih apapun. Selain tujuan kita bersama, tujuan kita sama-sama itu ingin masuk surga, menyenangkan hati Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Itu aja, nggak ada yang lain saudara. Ya, taat kepada firman. Apa yang firman katakan, itu yang kita kerjakan. Tidak boleh nyinggung orang lain, jelek-jelekan orang lain, atau macam nekonnya. Jangan jalan bengkok-bengkok. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan lurus jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Hosea pasal 10-14 itu baca saudara. Hosea pasal 14 ayat 10 dikatakan, siapa yang bijaksana, biarlah yang memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah yang mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, bukan bengkok saudara. Jalan-jalan Tuhan firman Allah lurus. Dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jangan suka berontak, tergelincir saudara. Tapi taatlah kepada firman Tuhan. Saya mau taat, itu aja sederhana. Kekristenan itu kekristenan yang taat. Bukan banyak debat. Bukan banyak bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ikuti firman Tuhan. Seperti Musa ikuti, Abraham ikuti, Yesus sendiri sebagai pribadi yang agung sempurna. Tidak pernah macam-macam. Dia taat sampai di atas kayu salib. Dan akhirnya karena ketaatan Yesus membuktikan dia itu sebagai Tuhan. Pada hari ketika bangkit Yesus naik ke surga, akan datang kembali menjemput kita semua yang setia sama Tuhan. Mari semua baca ayat 28 demikian firman Tuhan. Lukas 19. Dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meluruskan perjalanan ke Yerusalem. Yerusalem artinya the city of peace, kota damai. Yesus masuk ke Yerusalem artinya dalam diri pribadi Yesus penuh dengan damai sejahtera. Dan setiap orang yang datang kepada Yesus haruslah orang yang damai sejahtera. Jangan saudara orang suka berantem. Orang suka berantem datang kepada Yesus harus bertobat. Ya, orang yang suka bikin troublemaker datang kepada bertobat saudara. Sakyus bertobat jumpa dengan Yesus. Semua orang bertobat saudara datang kepada Yesus. Hidupnya lebih baik. Kehidupan yang dulu tidak karu-karuan datang kepada Yesus. Hidup kita lurus, beraturan, berjalan jalan Tuhan. Ya. Ketika ia telah dekat Betfagi, Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu,
Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawa kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Coba Yesus memerintahkan kepada muridnya. Kalau ada yang tanya, siapa yang perlu? Katakan, Tuhan memerlukannya. Berarti siapa yang Tuhan? Itulah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Kenapa pakai keledai, saudara? Tidak pakai kuda. Kenapa tidak pakai kambing? Mohon maaf, saudara. Tidak pakai binatang lain, tapi pakai keledai. Karena sifat keledai, sifat penurut. Sifat tidak suka pemberontak keledai itu. Dia taat. Tidak pakai kuda. Kalau kuda ada egoisnya. Nyelonong sendiri, keras dia. Kalau keledai tidak pernah dipakai keledai untuk bertempur, untuk perang, tidak ada, saudara. Itu pakai kuda. Karena sifat kuda itu orangnya egois, sifatnya egois. Ada kuda, ada keras kepala, ada kuda. Kalau keledai tidak. Maka kita diminta sama Tuhan supaya kalau Tuhan ingin menunggang kehidupan kita, jadi orang rendah hati dan taat, sehingga kehidupan kita diberkati sama Tuhan seperti keledai. Lalu pergilah mereka disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu lepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Itulah Yesus sebagai Tuhan, ya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bait Abu Zaitun, mulai semua murid mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang mati. Amin. Yesus akan datang sebagai raja. Segala ini sudah dibuatkan. Mereka tanpa disuruh, mereka semua berkata, dia katakan, diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Karena Yesus nanti akan datang sebagai raja seperti tadi dalam Wahyu pasal 17. Ya. Beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Guru, tegurlah murid-murid itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu akan berteriak. Coba nih, batu bisa dipakai Tuhan berteriak memuji nama Tuhan. Maka kita harus memuji, menyembah Tuhan. Maka saya menyanyi tiap pagi dan malam, beritakan firman Tuhan dengan main gitar, memuji nama Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Kenapa aku nangis, saudara? Karena banyak orang tidak bertobat, saudara. Yesus menangis 2 kali. Dan Lukas 19:41, juga Yohanes 11 ayat 35. Waktu berjumpa dengan Lazarus, Yesus menangis. Karena Maria begitu rendah hati, dia menyentuh hati Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Sampai Yesus menangis. Sifat kita seringkali, saya juga menangis. Sifat rendah hati, saudara. Karena Yesus punya sifat rendah hati. Yesus punya rasa cinta. Orang menangis pasti hatinya lembut. Ya, tidak keras kepala. Belajar kita menangis apa? Rendah hati di hadapan Tuhan. Tersungkur di depan kaki Tuhan. Menangis, Tuhan, bentuk hidupku. Aku orang berdosa. Aku tidak punya arti apa-apa, Tuhan. Ampuni segala dosaku. Rendah hati di hadapan Tuhan, ya. Supaya hidup kita dibentuk sama Tuhan. Sebab akan datang harinya, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurus. Ini Yerusalem, so. Benar. Yerusalem nanti akan dikepung, so. Kalau kita lihat nanti ya, Lukas 21:20 nih saya mau baca ya. Lukas 21:20. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Seperti Israel lagi perang nih, so. Kita berdoa, apaan ini Tuhan izinkan perang atau tidak nih? Ya, kalau sampai terjadi, Yerusalem katanya dikepung. Ini kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Maka pentingnya kita dari saat ini kita mau siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh cinta Tuhan, mau rendah hati, hidup taat, jangan neko-neko. Tapi mari kita mau lurus ada di dalam jalan Tuhan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduknya. Ya. Dan pada tempomu mereka tidak akan membiarkan satu batu tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mau tahu saat bila mana Allah malu engkau coba ini. Tuhan kan malah bangsa Israel nanti pulihkan sama Tuhan. Asal Israel pada waktu nanti mengalami kesulitan, mungkin kekalahan dan perang. Waktu mereka berteriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Tuhan kan melawat, menyelamatkan bangsa itu. Dan segera Yesus datang. Lalu Yesus masuk ke bait Allah
Dan mulai dia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar bait Allah. Imam-imam kepala dari Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Ayat 48 yang terakhir. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Lukas 19 ayat 28 sampai 48. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Mari, yang terakhir katakan, rumahku adalah rumah doa. Mari kita jadikan hidup ini rumah Tuhan, rumah doa, penuh dengan doa. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Seperti malam hari kita berdoa, Tuhan, bentuklah hidupku, jadikan hidupku rumah doa, di mana rumah persekutuan dengan Tuhan. Hadirat Tuhan turun dalam rumah tangga Bapak Ibu, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun juga. Hadirat Allah, ada penyertaan yang sempurna menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam Yerusalem baru. Oh, Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh, Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya. Bawa saya masuk surga. Amin, haleluya. Lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah. Bawa saya masuk surga, haleluya. Oh, Yerusalem baru, haleluya. Oh, Yerusalem mulia, haleluya. Sadar hatiku rindu, haleluya. Oh, Yerusalem, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin. Haleluya.